Di dalam agama Islam terdapat berbagai kalimat thayyibah atau kalimat yang baik sebagai ungkapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua di antaranya adalah Masya Allah dan Subhanallah yang kerap diucapkan masyarakat luas dalam berbagai kesempatan. Persoalannya adalah banyak dari kita yang masih kurang tepat ketika melafalkan dua kalimat tersebut. Oleh sebab itu, kita harus paham kapan saja waktu yang tepat untuk melafalkan keduanya. Yang pertama ialah Masya Allah. Masya Allah dilafalkan tatkala melihat suatu kejadian atas kehendak Allah atau ketika melihat sesuatu yang indah atau kekaguman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Ayat ini dijadikan dalil sebagian ulama terkaitnya kapan kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah. Dalam ayat ini, orang mukmin menasehatkan kepada temannya, pemilik kebun yang kafir, agar ketika masuk kebunnya dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sehingga kebunnya tidak tertimpa hal yang tidak diinginkan. Imam Ibnu Utsaimin berkata, selayaknya bagi seseorang ketika dia merasa kagum dengan hartanya, agar dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sehingga dia kembalikan segala urusannya kepada Allah, bukan kepada kemampuannya. Dan terdapat riwayat bahwa orang yang membaca itu ketika merasa heran dengan apa yang dimilikinya, maka dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak dia sukai menimpa hartanya. Dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melihat ada sesuatu yang mengagumkan pada saudaranya atau dirinya atau hartanya, hendaknya dia mendoakan keberkahan untuknya karena serangan ain itu benar. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud dengan penyakit ain adalah pengaruh dari pandangan hasad atau dengki dari seseorang, sehingga orang yang dipandang bisa mengalami gangguan berupa penyakit, kerusakan, hingga kematian. Penyakit ain bisa dialami oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak kecil. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, penyakit ain benar adanya dan terjadi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sempat mengalami penyakit ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata yang artinya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan penyakit ain. Yang kedua, Subhanallah. Subhanallah yang berarti Maha Suci Allah diungkapkan justru saat kita tengah mengalami suatu keburukan tertentu. Kapan kita mengucapkan Subhanallah? Yang pertama, ketika kita keheranan terhadap sikap
Tidak ada kaitannya dengan keheranan terhadap harta, fisik, atau apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi keheranan terhadap sikap. Contohnya, terlalu bodoh, aneh, dan lain-lain. Abu Hurairah pernah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi junub. Lalu Abu Hurairah pergi mandi tanpa pamit. Setelah balik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa tadi dia pergi?" Kata Abu Hurairah, "Aku junub dan aku tidak suka duduk bersama Anda dalam keadaan tidak suci." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Subhanallah, sesungguhnya muslim itu tidak najis." Hadis riwayat Bukhari. Ada seseorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana cara membersihkan bekas haid setelah suci. Beliau menyarankan, "Ambillah kapas yang diberi minyak wangi dan bersihkan." Wanita ini tetap bertanya, "Lalu bagaimana cara membersihkannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malu untuk menjawab dengan detail, sehingga beliau hanya mengatakan, "Subhanallah, ya kamu bersihkan pakai kapas itu." Aisyah paham maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun langsung menarik wanita ini dan mengajarinya cara membersihkan darah ketika haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah pernah ditanya seseorang, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah? Aisyah langsung mengatakan, "Subhanallah, merinding bulu romaku mendengar yang kamu ucapkan." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan bahwa ucapan subhanallah dalam kondisi semacam ini maksudnya adalah keheranan. Demikian pula kalimat la ilaha illallah. Maka keheranan di sini, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat jelas semacam ini tidak diketahui, padahal seseorang bisa memahaminya tanpa harus serius memikirkannya. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya membaca tasbih ketika keheranan terhadap sesuatu atau menganggap penting kasus tertentu. Yang kedua, keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Contohnya, melihat kejadian yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tersentak terbangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pernah suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya. Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.